Natasha Emilia dari Gizi 2C dengan NIM akhiran 62. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dan struktur tulang anatomi tubuh dalam mata kuliah anatomi dan fisiologi gizi. Jaringan dan struktur tulang yang merupakan sistem penyambung organisme dan memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh manusia. Sebelumnya, apa sih jaringan tulang itu? Tulang merupakan jenis jaringan ikat yang mengalami klasifikasi yang membuatnya keras dan kokoh. Jaringan tulang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, matriks tulang. Matriks tulang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu serat kolagen dan garam mineral. Serat kolagen memberikan fleksibilitas pada tulang, sedangkan garam mineral terutama kalsium dan fosfor memberikan kekerasan dan kepadatan pada tulang. Yang kedua yaitu sel-sel tulang. Terdapat 3 jenis sel utama dalam jaringan tulang. Yang pertama, osteoblast, sel-sel yang bertanggung jawab untuk membentukkan matriks tulang yang baru. Yang kedua yaitu osteosit, sel-sel tulang matang yang terperangkap dalam matriks tulang dan berperan dalam pemeliharaan dan pemulihan jaringan tulang. Dan yang ketiga yaitu osteopas. Di sini akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu kerangka tubuh, yang kedua fungsi rangka, yang ketiga fungsi tulang, yang keempat macam-macam tulang, yang kelima susunan kerangka, yang keenam serta kelainan dan gangguan pada tulang. Teman-teman, apa sih kerangka tubuh itu? Kerangka tubuh merupakan sistem penyambung organisme yang berfungsinya sebagai bingkai tubuh. Nah, tulang-tulang lain menyusun sekitar 20% dari berat badan manusia. Saat lahir, manusia memiliki sekitar 270 tulang. Namun, beberapa tulang akan menyatu sering pertumbuhan sehingga jumlahnya berkurang menjadi sekitar 206 saat dewasa. Sedangkan rangka tubuh manusia terbagi menjadi 1 rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial mencakup sekitar 80 tulang yang terdiri dari atas rangka tengkorak dan rangka batang tubuh. Dan yang kedua yaitu rangka aksial atau skeleton aksiase, merupakan tulang-tulang menyusun rangka, kepala dan batang tubuh manusia.
manusia. Rangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Yang kedua yaitu adalah fungsi rangka. Tulang manusia memiliki fungsi untuk 1. Menopang tubuh. Yang kedua yaitu memberikan bentuk pada tubuh. Yang ketiga yaitu melindungi organ dalam tubuh. Yang keempat yaitu tempat menempelnya otot. Dan yang kelima, sebagian tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah yang terbentuk dari sel sumsum tulang yang merupakan jaringan dan terdapat di bagian tengah. Yang ketiga yaitu fungsi tulang. Teman-teman, tulang memiliki beberapa fungsi dalam tubuh kita, yaitu tulang akan memungkinkan gerakan tubuh kita menjadi secara pasif. Yang kedua yaitu tempat bertayapnya otot, tendon, dan ligamentum. Tulang menjadi titik bertautnya otot, tendon, dan ligamen yang memungkinkan gerakan tubuh pada kita. Yang ketiga itu penopang tubuh. Nah, teman-teman, ini berfungsi juga untuk menyokong tubuh kita agar secara keseluruhan sehingga kita bisa berdiri, berjalan, berlari, dan sebagainya. Yang keempat yaitu melindungi organ tubuh. Nah, teman-teman, tulang-tulang ini juga berfungsi melindungi organ-organ tubuh yang rentan terhadap cedera. Yang kelima yaitu tempat homeostasis darah. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah merah yang penting untuk fungsi tubuh. Kita akan memasuki tentang materi yaitu macam-macam tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 5 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sesamoid. Dikutip dari buku biologi jilid 2 yang disusun oleh Diah Arliana dan kawan-kawan. Pertama yaitu tulang pipa atau tulang panjang. Sesuai dengan namanya, tulang pipa memiliki bentuk silindris atau diapis, layaknya sebuah pipa dengan ujung membuat epifisme. Tulang pipa berfungsi untuk persendian dan umum ditemukan pada tulang anggota gerak seperti tulang paha, tulang betis, tulang dan tulang hasta. Yang kedua yaitu tulang pendek. Selanjutnya adalah tulang pendek. Tulang ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran yang paling nyaman dan lebarnya. Tulang pendek ini terbentuk dari kubus, paku, atau bulat. Tulang ini dapat bergerak bebas, contohnya seperti tulang telapak tangan dan kaki. Tulang pipi merupakan tulang dengan bentuk lempengan pipi yang lebar. Tulang ini berfungsi untuk melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya dan ditemukan pada tulang pinggul, belikat. Dan yang keempat yaitu tulang beraturan. Bentuk tulang yang terakhir adalah tulang yang tidak beraturan. Nah, kenapa sebabnya? Karena tulang ini memiliki bentuk yang kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Biasanya tulang tidak beraturan terdapat pada rahang, tulang-tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Yaitu tulang sisamoid. Tulang sisamoid ini merupakan bentuk tulang yang letaknya di sekitar persendian atau otot. Jumlah dan penempatannya tulang ini cukup bervariasi, namun tulang sisamoid umum ditemukan pada tendon yang terkait dengan kaki, tangan, dan lutut. Kita akan memasuki materi yaitu yang kelima, susunan kerangka. Kerangka manusia seperti vertebrata ada 2 subsidi utama. Pertama, aksial yang terdiri dari kolom vertebrata, tulang belakang, dan sebagian besar adalah tengkorak. Ada pula apendikular di gelang bahu dan panggul. Tengkorak meliputi tulang-tulang yang terletak di tengah-tengah tulang tubuh, seperti tulang tengkorak dan tulang belakang. Tulang belakang. Nah, sedangkan fungsi dari tulang belakang itu adalah menjaga tulang tengkorak, menyongkong tubuh, menjaga kestabilan tubuh, dan tempat melekatnya tulang-tulang bagian kepala, serta tulang ini bisa melekatnya dalam tulang rusuk. Yang kedua yaitu rangka apendikular. Nah, pada rangka apendikular ini terdiri dari berbagai macam, yaitu tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Nah, teman-teman, saatnya kita memasuki materi ke-6 yaitu materi yang terakhir, kelainan dan gangguan pada tulang. Kelainan adalah gangguan pada tulang. Ada beberapa kelainan dan gangguan pada tulang yang dapat mempengaruhi kesehatan tulang manusia. 1. Osteoporosis.
Osteoporosis merupakan kondisi di mana pembentukan jaringan tulang baru tidak dapat mengimbangi penghancuran jaringan tulang lama yang telah rusak. Yang kedua yaitu rakitis atau osteomalacia. Rakitis adalah suatu kondisi yang mempengaruhi perkembangan tulang pada anak-anak, sementara pada orang dewasa rakitis dipilah dengan istilah osteomatrosia atau tulang lunak. Yang ketiga yaitu infeksi tulang atau osteomyelitis. Yang keempat yaitu tumor tulang. Nah, ini tumor tulang ini ketika sel-sel di tulang tumbuh tidak terkendali dan terbentuk suatu gumpalan jaringan yang disebut tumor. Tumor pada tulang biasanya bersifat lunak, tetapi dengan bisa membuat jaringan tulang yang di mana tulang ini sehat sekitarnya menjadi rusak dan lemah. Dan yang kelima yaitu penyakit pigit, itu osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta atau OI adalah kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua di mana formasi tulang tidak bersempurna sehingga mudah patah.